warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 7 Kota Semarang, ingin melakukan demonstrasi kontekstual sebagai tugas kami pada modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Kelompok kami terdiri dari saya, Rohmah Kasanah dari SD Negeri Palebon 02 Kota Semarang, yang nanti akan berperan sebagai pengamat. Sebelah kanan saya, Linda Retnowati dari SMA Negeri 11 Semarang, yang akan berperan sebagai coach. Sebelah kiri, saya Dewi Sruti Handayani dari SD Mukti Harjo Kidul 03 yang akan berperan sebagai coaching. bagaimana kabarnya Bu Linda dan Bu Niwi? Alhamdulillah baik Ibu. Bu Roma juga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat semuanya. Bu Niwi juga sehat nggih? Sehat Ibu. Alhamdulillah. Oke Bu Linda dan Bu Niwi, saya akan menyampaikan rubrik penilaian dari percakapan coaching yang nanti akan kita lakukan, yaitu tentang prinsip coaching. Nanti jika nilai tertinggi harus ada 3 prinsip tersebut. Di antaranya coach dan coachee sebagai mitra, kemudian yang coachingnya kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi coachee. Bu Linda, kompetensi apa yang kira-kira ingin dicapai pada hari ini? Oke, terima kasih Bu Ana. Setidaknya dari kegiatan coaching kita pada siang hari ini ada 3 hal kompetensi yang akan ingin saya tampilkan. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh saat coaching. Yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga tersebut, secara spesifik yang ingin observasi, kira-kira yang mana Bu Linda? Saya lebih kepada present, kehadiran penuh, dan tidak ada judgement di kegiatan coaching ini Bu Ana. Nah, kemudian indikator keberhasilan dari coaching ini seperti apa? Paling tidak kalau indikator keberhasilan itu dilihat dari bahwa saat coaching itu antara saya sebagai coach kemudian Bu Niwi sebagai coachnya akan ada rasa kemitraan. Jadi kita adalah sama-sama selevel, tidak ada yang di atas memberikan saran, di bawah menerima saran, tidak, tetapi sama-sama menggali informasi. Jika nanti ada kesulitan atau masalah yang dialami Bu Niwi, kita akan mencahkan secara bersama. Baik Bu Linda. Untuk Bu Niwi, kira-kira indikator yang ingin dicapai dari coaching ini? Ya. Baik, untuk indikator ini yang ingin saya capai, saya mendapatkan pemecahan dari permasalahan yang saya hadapi. Jadi itu kesulitan apa yang saya alami melalui coaching ini bisa terselesaikan, begitu. Baiklah Bu Linda dan Bu Niwi, mudah-mudahan nanti coaching ini menghasilkan atau bisa memberikan solusi kepada Bu Niwi. Oke. Sekarang akan saya persilahkan kepada Bu Linda dan Bu Niwi untuk melakukan coaching. Oke, terima kasih. Terima kasih Bu Ana. Oke, selamat siang Bu Niwi. Selamat siang Bu Linda. Kabarnya bagaimana Bu siang hari ini? Baik Bu, cuma banyak masalah ini di dalam kelas saya ini Bu. Iya Bu, saya melihat Bu Niwi kok wajahnya berbeda gitu ya. Betul. Pasti ada sesuatu yang dipikirin nih siang ini Bu. Seperti itu Bu. Oke Bu, mumpung kini kita bertemu, mungkin bisa sharing informasi dengan saya Bu. Monggo Bu Niwi. Baik Bu Linda, terima kasih ya. Semoga dari bicara-bicara ini saya dapat solusi memecahkan masalah dengan Bu Linda. Oke, amin amin. Gimana Ibu? Ini Bu, saya mempunyai masalah di dalam kelas saya. Itu saya mempunyai murid, di mana murid itu mempunyai kesulitan dalam belajar. Kesulitan dalam belajar. Dan kesulitan dalam belajar itu mempengaruhi prestasinya dia. Jadi hasil prestasinya, hasil belajarnya sangat rendah sekali. Dan itu juga mempengaruhi emosi, temperamen anak saya itu. Oke, jadi ini yang membuat Bu Niwi siang ini galau gitu ya? Iya Bu. Kepikiran sekali, kenapa sih hasil belajar siswa tidak bisa baik kan gitu nggih? Iya. Kemudian perilaku siswa di kelas mungkin juga kurang baik. Sehingga ini menjadikan suatu masalah dari Bu Niwi. Kira-kira apa gitu ya mungkin yang ingin diselesaikan dari masalah ini, begitukah Bu Niwi? Iya, betul Bu. Yang saya harapkan penyelesaian masalahnya itu
saya mendapatkan solusi bagaimana memecahkan masalah terhadap anak saya ini dalam kesulitan belajarnya, dalam prestasinya, lalu juga karakter yang baik bisa dimiliki anak saya ini. Oke Bu, jadi di sini kan terlihat sekali berarti memang ada masalah nih di kelasnya Bu Niwi nggih, pada siswa tersebut ya, mulai dari satu kesukaran atau kesulitan dalam belajar sehingga kan berdampak pada prestasi belajarnya tidak maksimal. Mungkin saya juga bisa sambil menanyakan, kalau menurut Bu Niwi itu prestasi yang seperti apa sih Bu yang diinginkan dari murid-muridnya Bu Niwi? Ya, yang pertama prestasinya ya Bu, itu saya menginginkan peningkatan dalam belajar anak saya. Hasil belajarnya itu paling tidak meningkat lah, tidak rendah ya Bu. Yang kedua juga sikap dari kepribadian anak saya. Jadi siswa saya itu sikapnya karena teman-temannya, karena dia kan kurang ya Bu, kurang berhasil, maka teman-temannya ada yang mengejek dia. Dia merasa dibully, lalu dia merasa tertekan. Ya, dia merasa tertekan, bahkan dia itu emosi. Nah, yang ketiga yaitu dapat memenuhi kebutuhan anak saya, siswa saya itu ya Bu ya. Mungkin bakatnya apa, minatnya yang dia sukai. Nah, saya ingin bisa mencukupi kebutuhan siswa saya. Oke, Jega, di sini kan terlihat sekali bahwa sebenarnya kan Bu Niwi menginginkan untuk prestasi belajar siswa itu naik. Bisa dilihat dari satu kognitif gitu ya Bu ya, hasil belajar. Terus yang kedua dari sikap yang baik, attitude yang baik, karakter yang baik, termasuk adalah psikomotornya dia saat melakukan pembelajaran di kelas juga baik kan gitu. Oke Bu Niwi. Menurut Bu Niwi kira-kira apa ya Bu yang menyebabkan kenapa kok prestasi atau kesulitan belajar siswa itu muncul di kelasnya Bu Niwi? Oh ya, ini menurut pengamatan saya dalam melaksanakan proses pembelajaran itu anak itu terlihat sangat sulit untuk menerima pembelajaran. Jadi apa yang materi saya sampaikan, anak itu kesulitan Bu. Jadi tidak satu kali dia belum bisa menerima, belum bisa memahami, 2 kali, 3 kali, harus beberapa kali baru dia paham. Nah, setelah itu dia juga sulit kalau disuruh fokus. Jadi dia inginnya bergerak terus, dia ingin jahil dengan temannya, dia ingin jalan-jalan begitu, suruh fokus sebentar saja, perhatikan, itu dia agak sulit. Ya. Oke Bu Niwi, berarti tadi kan ada beberapa faktor penyebab ya sehingga prestasi belajar siswa itu tidak bisa optimum gitu ya Bu. Oke Bu Niwi, kira-kira menurut Bu Niwi apa yang bisa dilakukan ya Bu untuk memberikan suatu motivasi agar siswa itu antusias mengikuti di pembelajarannya Bu Niwi? Kalau saya pikir-pikir ya Bu, bagaimana saya juga berpikir bagaimana ya caranya ya untuk anak ini itu bisa fokus, anak itu bisa menerima pelajaran dengan baik. Nah, saya tuh berpikir bagaimana kalau saya dari hati ke hati saya panggil anak itu untuk bicara dalam hati ke hati. Saya memberi motivasi untuk meningkatkan belajar anak itu. Nah, dari hati ke hati itu saya berpikir mungkin anak itu akan bercerita tentang apa yang dia butuhkan, sebenarnya dia itu membutuhkan apa. Jadi lebih terbuka gitu ya Bu. Terbuka betul Bu, untuk dia itu fokus pada kasusnya atau permasalahannya. Nah, itu setelah itu dari sisi siswa, kalau saya sudah menemukan keterbukaan, mengetahui, saya baru nanti ke sisi temannya. Kenapa temannya itu memperlakukan dia seperti itu? Ya, ada yang ngejek, ada yang terus bagaimana cara saya tuh, saya berpikir bagaimana cara saya untuk menyelesaikan. Jadi teman-teman tidak membuli dia, nanti ada caranya dengan orang tua. Jadi akan berencana untuk pendidikan mungkin dari orang tua siswa. Orang tua siswa itu kan sudah waktu terbanyak untuk anak itu kan dalam keluarga, pembentukan karakter keluarga itu dari rumah gitu ya Bu. Dari rumah ya. Saya berpikir kalau saya dekat dengan keluarganya itu saya bisa mendalami gitu ya apa yang jadi kebutuhan anak ini sebenarnya. Itu Bu.
Oke, tadi setidaknya kan ada beberapa solusi ya Bu, Iya. yang dikemukakan oleh Bu Niwi. Mungkin ada Bu cara yang lain Ibu, yang mungkin di kegiatan pembelajarannya untuk meningkatkan prestasinya bagi Dalam anak-anak yang pembelajaran. mungkin yang nilainya masih di bawah gitu, mungkin apa yang harus dilakukan oleh Bu Niwi untuk mengangkat biar nilainya itu bisa meningkat? Oh gitu. Mm-mm. Ya, saya juga pernah berpikir gini, bagaimana supaya anak ini nilainya meningkat ya. Mm-mm. Nah, di sini anak ini kan mempunyai keterbatasan dalam menerima pelajaran, Betul. kurang fokus. Oh. Nah, ada anak lain yang lebih pintar. Mm-mm. Nah, saya berpikir bagaimana kalau ada kegiatan, ada tutor sebaya. Oke, betul. Ya, tutor sebaya. Jadi anak ini yang pintar, yang kadang mengejek anak, dia itu malah menjadi gurunya gitu. Mungkin dengan pemikiran yang sama seusia, mungkin anak ini yang kurang ini bisa menerima dari apa Temannya. namanya Bu? Dari tutor Dari teman. pengajaran tutor sebaya itu ya, lebih bisa menerima, lebih jelas mungkin seperti itu ya. Oke. Dan anak yang merasa sebagai tutor sebaya, sebagai guru, dia kan pasti akan menolong ya, otomatis dia akan menolong anak ini yang kurang, akan berusaha bagaimana anak ini untuk berhasil ya. Kalau ditanya Bu guru bagaimana hasilnya, kamu memberi tambahan, oh Bu ini, dia akan merasa bangga gitu kan Bu. Itu yang untuk sesama murid ya Bu ya. Betul. Nah, untuk pembelajaran saya berpikir gini, ini anak sepertinya kok kurang bisa menerima kalau pembelajaran hanya ceramah, hanya teori. Dia inginnya bergerak ke sana kemari gitu ya. Nah, apakah saya tuh harus merubah metode pengajar saya Oke. dengan cara untuk bisa memenuhi kebutuhan anak ini? Nah, saya berpikir mungkin dengan cara pembelajaran diferensiasi itu, mungkin saya bisa mencukupi kebutuhan apa yang dicari anak tersebut. Oke. Yang ketiga, saya berpikir mungkin anak ini memang dia harus bukan hanya satu dia bisa menerima masukan materi, tapi dia harus berulang-ulang. Maka saya harus mengadakan remedi. Iya, betul. remedi supaya anak ini bisa mendapatkan pengulangan pelajaran yang sama dengan cara yang berbeda, sehingga mudah dia untuk menerima pembelajaran itu. Wah, bagus Bu Niwi, ini sebenarnya banyak loh Bu untuk solusi-solusi yang bisa dikemukakan oleh Bu Niwi. Mulai dari yang pertama tadi face to face ya, dari hati ke hati, siswanya dipanggil, kesulitan belajarnya apa, dicari titik temunya. Kemudian yang kedua itu adalah dengan tutor sebaya, bagi teman yang mungkin nilainya lebih baik bisa memberikan informasi tambahan pengetahuan kepada teman yang mungkin nilainya masih di bawahnya. Kemudian yang ketiga dengan metode pembelajaran dengan diferensiasi, mengetahui apa sih yang diinginkan oleh siswa, apa sih gaya belajarnya, sehingga keberpihakan itu betul tetap kembali kepada murid. Dan yang terakhir tadi adalah dengan remedial. Wow Bu, sebenarnya itu sudah solusi yang sangat baik Bu, itu menurut saya Ibu. Oke Bu Niwi, kira-kira kapan nih Bu untuk rencana dari ide-ide Bu Niwi itu nanti mau dilaksanakan di kelasnya Ibu? Rencana saya itu ya kalau bisa secepat mungkin Bu. Oh, secepat mungkin ya. Kalau masalah secepat mungkin diselesaikan, mungkin tidak berlarut-larut, lebih mudah untuk kita mengentaskan gitu. Betul. Oke. Berarti rencana Bu Niwi ini akan diterapkan, diimplementasikan secepatnya dalam minggu ini agar permasalahan itu bisa segera dicari solusinya. Oke Bu. Kira-kira yang dilibatkan siapa aja ya Bu Niwi ya untuk bisa mengatasi permasalahan yang kalau kita sesama guru ya pasti itu adalah masalah yang sangat krusial sekali. Iya. Mungkin Bu Niwi bisa memberikan informasi kira-kira siapa saja nanti bisa dilibatkan di kegiatan Bu Niwi ini. Kalau melibatkan siapa pasti kita cari yang terkecil dulu ya Bu, ya kelompok kecil dulu. Pasti ya murid saya lah, semua satu kelas itu. Nah setelah murid semua satu kelas, lalu saya melibatkan rekan kerja saya. Oke, teman sejawat gitu ya Bu. Bagaimana kita nanti akan merefleksi lah, kita cerita-cerita. Mungkin Bu Linda juga seperti ini ya Bu ya. Saya akan melibatkan Bu Linda pasti ini. Nah setelah itu ya kepala sekolah. Keluarnya lagi nanti orang tua. Oke, karena tadi kan juga akan melibatkan orang tua ya Bu, karena pembelajaran salah satu adalah karakter itu
memang adalah berawal dari rumah, gitu ya Bu ya. Oke Bu, berarti jelas banget Ibu ini ada solusi, kemudian yang dilibatkan siapa saja juga sudah bagus. Di ending kita ini Bu, dari pembicaraan kita ini, apa sih yang Bu Niwi dapatkan dari diskusi kita ini Bu? Saya merasa kok enak ya bisa dengan Bu Linda ya. Terima kasih ya Bu. Kita setara ya Bu ya. Kita setara, enak itu. Jadi saya kok bisa mengeluarkan apa yang jadi unek-unek saya itu ya Bu ya. Setelah mengeluarkan apa yang jadi beban saya, kok perasaan lega. Alhamdulillah gitu ya Bu. Kok saya seperti dapat pencerahan gitu. Seperti ternyata kok ya dengan kita bicara ini Bu Linda seperti membukakan apa ya? Keran bumpet ya Bu. Baca itu ya Bu ya. Akhirnya bisa mencair, ada solusi yang sebenarnya kan solusi dari Bu Niwi sendiri. Kita saling berbincang-bincang untuk bisa mengatasi permasalahan dari Bu Niwi tadi. Seperti terbuka gitu loh Bu. Tadi kan saya bumpet Bu. Oke, sami-sami. Jadi terbuka. Sami-sami Bu Niwi, sip Ibu. Saya dukung untuk rencana yang akan diimplementasikan Bu Niwi. Semoga lancar ini sesuai dengan ekspektasi Bu Niwi. Paling tidak dalam minggu ini untuk solusi-solusi itu bisa segera didapatkan oleh Bu Niwi. Terima kasih Bu Niwi. Kita bisa mengakhiri perbincangan kita ya siang hari ini ya. Bisa Bu, terima kasih sekali. Sama-sama, sukses selalu, selamat siang. Baik, Bu Linda dan Bu Niwi sudah melakukan coaching dengan baik. Mudah-mudahan nanti bisa membantu atau bisa memecahkan dari masalahnya Bu Niwi ya. Betul. Oke Bu. Ini untuk Bu Linda, selama coaching ini tadi kompetensi yang sudah dikembangkan atau hal-hal yang sudah dikembangkan kira-kira apa Bu Linda? Oke, terima kasih Bu Ana. Setidaknya dari coaching tadi, kegiatan coaching antara saya dan Bu Niwi, saya sebagai coachnya, kemudian Bu Niwi sebagai coacher, setidaknya ada 3 kompetensi yang sudah kita kembangkan. Mulai dari yang pertama itu adalah kehadiran penuh atau presence, yang kedua mendengarkan aktif. Jadi kan tadi apa yang keluh kesah dari Bu Niwi yang ceritakan, berusaha akan saya catat, ada catatan khusus di buku saya, sehingga saya akan mendapatkan gambaran permasalahan yang ada di Bu Niwi itu seperti apa, sehingga nanti berdampak kepada kompetensi yang ketiga, yaitu terkait tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot. Setidaknya dengan arahan-arahan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur coaching metode atau model Tirta, setidaknya solusi yang dikemukakan oleh permasalahan yang dikemukakan oleh Bu Niwi, kita bisa memberikan solusi, padahal solusinya juga berasal dari Bu Niwi itu sendiri. Begitu Ibu. Ya, sudah luar biasa ya, ketiganya sudah masuk, sudah tercantum. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan hasil catatan saya atau observasi saya sebagai pengamat. Yang pertama dari coaching tadi, alur ceritanya sudah dapat. Alhamdulillah. Alur ceritanya sudah dari tujuannya ada, identifikasi ada, kemudian rencana aksinya juga ada, kemudian tanggung jawabnya juga ada. Kemudian coaching atau coach juga sudah bebas dari penilaian dan asumsi. Artinya tidak menjudgment pada coaching, kepada coachingnya, pada Bu Niwi, itu sudah tidak ada. Kemudian coach juga sudah fokus pada coaching, ya, sudah fokus kepada pengembangan tujuan. Kemudian yang ketiga, kira-kira kompetensi yang ingin dikembangkan, yang lebih kepengen dikembangkan apalagi Bu Linda? Oke Bu Ana, dari 3 kompetensi tadi memang lebih fokus pada yang mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu, karena itu kan memang adalah salah satu skill atau keahlian seorang coach untuk bisa mengarahkan coachingnya untuk mendapatkan solusi dari permasalahan beliau sendiri, sehingga memang ini saya jujur harus sering berlatih untuk bisa mengimplementasikan coaching model Tirta ini, entah itu dengan seperti ini rekan sejawat, kemudian dengan sesama teman TU juga, kemudian dengan murid-murid dalam kelas, bahkan juga adalah coaching ini bisa saya implementasikan di rumah tangga saya. Amin. Kepada kedua putra saya Ibu. Sehingga kalau berharap sih tidak ada masalah, tapi kalaupun nanti ada masalah sesuatu ya kita harus berusaha untuk mencari solusi yang terbaik. Ya. Terima kasih Bu Niwi dan Bu Linda sudah sama-sama Bu dengan baik. Demikianlah demonstrasi kontekstual dari kelompok kami. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju. Tergerak Bergerak menggerakkan.